Baik, hari ini Ibu akan cek dulu apakah anak-anak sudah berdoa atau belum. Oke, kalau sudah berdoa, Ibu akan cek hadiran dulu. Anak-anak hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oke, kalau begitu, kalau hadir semua hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita hari ini, yaitu materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, anak-anak, apa ada yang sudah tahu itu larutan itu apa? Nah, larutan itu adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel dari komponen-komponen penyusunnya tersebar secara merata. Nah, anak-anak, larutan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit berarti dia larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, yang kedua itu larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit kuat itu adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listriknya lebih banyak, dan pada batang elektrodanya terdapat banyak gelembung gas. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu dia bisa menghantarkan arus listrik, tapi akan menghasilkan nyala lampunya sangat redup, dan pada batang elektroda atau di sekitar batang elektrodanya itu adalah terdapat sedikit gelembung gas. Sekarang itu kita akan bahas tentang daya hantar arus listrik. Nah, daya hantar arus listrik itu dia timbul karena adanya aliran elektron yang disebut dengan konduktor. Nah, konduktor itu adalah dia bisa menghantarkan arus listrik dengan baik, seperti besi dan kawat tembaga, yaitu bersifat menghantarkan arus listriknya sehingga bisa menghasilkan atau bisa menyalakan bola lampu. Nah, jenis-jenis larutan. Nah, jenis-jenis larutan itu ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Jenis zat terlarut dari elektrolit kuat itu adalah senyawa ion. Yang kedua itu adalah senyawa kovalen polar yang terhidrolisis sempurna atau hampir sempurna, dan nyala lampunya itu adalah terang. Contoh larutannya itu adalah ini NaCl atau natrium klorida dalam bentuk padat atau solid. Ia terurai menjadi ion Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, yang kedua itu adalah larutan elektrolit lemah. Jenis zat terlarutnya itu adalah senyawa kovalen polar yang terhidrolisis sebagian. Seperti yang ada pada papan tulis ini adalah di sini asam cuka CH3COOH. Dia hanya terhidrolisis sebagian saja, yaitu menjadi CH3COO- ditambah dengan ion H+. Nah, dia menghasilkan nyala lampunya redup. Dan yang ketiga itu adalah non-elektrolit. Non-elektrolit jenis zat terlarutnya itu adalah senyawa kovalen polar yang tidak terhidrolisis. Nyala lampunya adalah tidak menghasilkan nyala lampu. Nah, contoh larutan yang tidak bisa menghasilkan nyala lampu itu adalah ini senyawa sukrosa atau gula yang direaksikan dengan air kita menghasilkan gula atau sukrosa. Nah, adik-adik, untuk materi hari ini sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan materinya di minggu depan. Baik, karena kita sudah mempelajari materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk lebih mengerti tentang materi itu, kita akan masuk ke percobaan yang sederhananya. Nah, kita akan memperkenalkan dulu dia punya alat dan bahannya. Di sini ada alatnya, di sini ada batang karbon, atau yang di sini juga ada bola lampu, kabel, dan juga ada baterai. Nah, untuk bahan di sini ada larutan NaCl atau biasa kita dia sebut dalam kehidupan sehari-hari itu adalah garam dapur. Yang kedua ini adalah aquades, air, dan sukrosa atau larutan gula dengan asam cuka. Nah, baik, di sini prosedur kerja yang pertama di sini adalah untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit.
Yang pertama, batang elektroda ini kita akan celup pada yang pertama ini larutan NaCl. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, kita lihat pada kedua batang elektroda ini terdapat gelembung gas. Dan pada bola lampunya di sini nyalanya sangat terang. Berarti NaCl ini adalah termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Nah, supaya tidak terkontaminasi dengan larutan lainnya, kita celupkan dulu pada Aquades. Setelah dicelupkan ini, dikeringkan dulu menggunakan tisu. Yang kedua ini adalah kita menggunakan larutan gula atau sukrosa. Nah, pada larutan setelah dicelupkan ke sukrosa di sini, pada batang elektroda di sini tidak terdapat gelembung, juga bola lampunya tidak menyala. Berarti ini adalah larutan non elektrolit. Supaya tidak terkontaminasi dengan larutan lain, dicelup dulu dengan atau dibersihkan lagi dengan Aquades. Dikeringkan dulu menggunakan tisu. Dan percobaan yang ketiga adalah dicelupkan pada asam cuka. Nah, pada batang elektroda di sini dia hanya terionisasi sebagian saja atau terionisasi secara tidak sempurna atau sebagian saja. Pada batang elektroda pada kutub U di sini, pada batang elektrodanya terdapat gelembung dan pada bola lampunya tidak menghasilkan nyala. Tidak menghasilkan nyala pada bola lampu. Nah, untuk percobaan materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ini sudah cukup sampai di sini. Sekarang Ibu akan meminta anak-anak sekalian untuk membuat kesimpulannya, dan untuk tugasnya harus membuat laporan, dan laporannya itu akan dikumpulkan nanti ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih.